Pace salam sejahtera dan selamat Hari Raya Natal untuk kita semua. Hari ini masih Oktav Natal. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin akan membawakan renungan bagi kita dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Demikian bunyinya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita, Sukacita Natal, kepenuhan kerinduan berjumpa dengan kanak-kanak Yesus. Setiap kerinduan menjadi daya dorong untuk berupaya mewujudkannya. Hal ini patut dihargai karena akan mengarah pada suatu hasil. Kerinduan mengenal dan berjumpa dengan pribadi mengandaikan usaha dan upaya agar menjadi pengalaman khusus dan pengenalan pribadi yang akan membuat orang saling akrab dan saling mengagumi. Hari ini 30 Desember, hari ke-6 Oktav Natal. Injil menampilkan sosok Hana, seorang nabi perempuan yang sudah tua dan lama menjanda. Hana adalah putri Fanuel dari suku Asher. Hana dalam bahasa Ibrani berarti rahmat. Sesuai dengan namanya, Hana merasakan pengalaman rahmat luar biasa, yaitu berjumpa dengan Yesus Sang Mesias di bait Allah. Waktu itu keluarga kudus, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus untuk pentahiran di bait Allah. Hana ada di sana saat itu. Sabda Tuhan berkata, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pelepasan. Hana sungguh mengenal dan memahami kanak-kanak Yesus itu yang kehadirannya adalah untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Sambil bersyukur, Hana berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan pembebasan. Dengan demikian juga, Hana menjadi pewarta kabar gembira tentang kasih Allah yang menjelma, yakni Yesus Kristus. Segi lain boleh dikatakan, usia tidak menjadi halangan memberi kesaksian tentang Yesus dan kasih cintanya. Kehadiran wanita yang sudah lansia, yang berdoa dan beribadat tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Hana punya kesempatan bertemu dengan sosok yang telah dijanjikan Allah lewat para nabi dari generasi ke generasi. Dan ia memberi waktu dan hati untuk memahami yang dijanjikan Tuhan itu. Dan kerinduannya itu tergenapi karena ia setia juga merenung dan berdoa kepada Tuhan. Siang malam dia melaksanakan ibadah untuk memelihara hidup rohaninya. Saudara-saudari,
Saat ini kita sedang merayakan dan mengalami sukacita Natal. Kita sedang berada di oktav Natal. Kita merenungkan secara mendalam kehadiran Allah di tengah-tengah kita, yaitu Sabda menjadi manusia sebagaimana diberitakan malaikat Tuhan. Semakin kita dapat mengenal Dia, bila kita juga ada upaya-upaya mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sukacita Natal ini kiranya membangunkan kerinduan kita terus-menerus untuk merasakan Tuhan yang dekat dan hadir selalu di dalam hidup kita. Immanuel, Allah beserta kita. Upaya-upaya mengenal lebih dekat Tuhan itu tentu harus ada pembiasaan diri, yaitu merenung, berdoa, dengar sabda Tuhan, merayakan sakramen, beribadat, meditasi, dan lain sebagainya. Upaya demikian akan membuat hati dan pikiran akan selalu merasakan Tuhan yang dekat dalam hidup kita. Dengan sukacita Natal ini, saatnya lah kita membuat gaya hidup Hana, nabi perempuan itu, menjadi gaya hidup kita. Kita dimintakan untuk semakin merasakan Tuhan hadir dalam hidup dengan segala peristiwanya. Dengan ini, kegembiraan, sukacita Natal, sebagaimana kita kidungkan, Gloria in excelsis Deo, betul-betul akan menjadi bagian dari hidup dan luapan hati kita. Saudara-saudari, masa oktav Natal ini dan masa Natal hingga Epifani nanti, kita upayakan jadi kesempatan berjumpa dari hati terdalam dengan Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia. Lagu-lagu Natal masih berkumandang dan mewarnai perayaan liturgi kita. Itu semua harus jadi ungkapan hati dan iman kita. Saudara-saudari, selamat Natal, Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Kemuliaan kepada Allah tinggi dan damai di bumi kepada umat manusia. Pace e bene, salam sejahtera, selamat